Shalom, selamat pagi, selamat kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi juga bagi jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online. Saya percaya kita semua boleh rindu untuk mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan membalas cintanya Tuhan yang luar biasa, yang berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Kita akan pujikan pujian yang berkata, ku cari wajah-Mu Tuhan, dan kami akan menemukan kasih-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Amin, puji Tuhan, haleluya. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab. Memanggil nama-Mu, panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kasih dan sayang. Kau tempat
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Yesus, sumber kekuatan, sumber kekuatan Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan. Amin, benar ya Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya. Engkaulah sumber kuatku Tuhan, Engkaulah menara perlindunganku. Haleluya, haleluya Yesus. Bertahtalah Engkau atas pujian kami Tuhan, bertahtalah Engkau atas penyembahan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, glory bagi namamu Yesus. Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang heran dan luar biasa. Yesus Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupku. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang selalu tercurah melimpah bagi kehidupan saudara dan saya. Terima kasih atas semua kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bersyukur limpah-limpah terima kasih di hadapan-Mu. Katakan sekali lagi, Dia sungguh indah di dalam kehidupan setiap kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, oh sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh haleluya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Dengan penuh sukacita kita menghampiri tahta kasih sayang kemurahan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita mau berbuat bakti kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus ini kami umat-Mu. Kami siap berbuat bakti kepada Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami. Kalaupun ada kekurangan, ada salah, ada kealpaan, mohon ampun dari Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang melayakkan kami dan kami bisa mempersembahkan persembahan rohani kami kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami semua dan Roh Kudus. Pakai hamba-hambamu yang memimpin pujian, musik, media untuk membawa kami masuk hadirat Tuhan. Kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami, hamba patahkan dan lumpuhkan dan tolak keluar dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semua, memberkati kami semua dengan hadirat Tuhan yang heran, hadirat Tuhan yang ajaib, hadirat Tuhan yang memberikan kelegaan dan sukacita baru dalam hidup kami. Hamba buka tabiskan kebaktian pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Halo, selamat pagi. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Biarlah selalu ada sukacita di dalam kita. Melayani Tuhan dalam kita datang berbakti beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam gerbangnya Tuhan. Biarlah lewat pujian pengakuan kita akan memberi pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kudusnya di tempat ini, Yesus
bahwa dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus sanjung tinggi. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita pujikan dari utara ke selatan. Bagi Bapak Ibu yang kuat berdiri, kita akan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Katakan kanan kirimu, Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya.
Glory, puji Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Kita boleh mengimani bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia selalu ada berserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Dialah kita sungguh-sungguh mengimani pujian ini bahwa pertolongan Tuhan datangnya, pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu sangat-sangat sempurna. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, benar ya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
sudah menaikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat sembah sujud kami di hadapan-Mu. Sempurnakanlah pujian penyembahan kami. Sempurnakanlah Tuhan pelayanan kami Yesus. Agar semuanya itu boleh merupakan sebuah dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, saat ini kami mau buka hati, pikiran, pendengaran kami untuk sabda-Mu. Karena sabda-Mu itulah kekuatan kami. Sabda-Mu itulah penolong kami. Sabda-Mu itulah sumber jawaban, jalan keluar di dalam setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Haleluya, kami perlu sabda-Mu, kami membutuhkan Engkau setiap hari. Setiap kami bernafas, kami butuh Engkau ya Tuhan. Haleluya, karena Engkau sanggup mengangkat kesesakan kami, kesulitan, kesukaran yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami agar kami layak ada di hadapan-Mu. Kami semua jemaat-jemaat-Mu layak untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua lewat penyampaian firman yang diberitakan. Biarlah semuanya itu merupakan isi hati Tuhan yang sanggup membimbing, menuntun, menegur kami. Sehingga kami tidak salah langkah, tapi kami benar-benar dibimbing, dituntun oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu yang Kau sudah pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus, nama yang hidup dan berkuasa, kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Semua yang sama-sama mau diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang hari Minggu ini? Senang besar? Haleluya ya. Puji Tuhan. Masih bersemangat hidup? Ya, cuma Ci Erlin yang bersemangat. Masih bersemangat saudara? Haleluya ya. Hidup ini hari lepas hari, rutinitas kayaknya begitu-begitu saja. Hari ini, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gak sadar 10 tahun berlalu di belakang kita dalam pekerjaan yang sama. 20 tahun, 30 tahun, ada yang 40 tahun berlalu di belakang pekerjaannya. Itu saja. Yang dikerjakan hari lepas hari tidak banyak beda. Betul tidak saudara? Betul ya? Semua rasanya sama. Ya. Keluarga ya itu aja, masa ganti-ganti keluarganya. Nah, itu semua rutinitas hari lepas hari bisa membuat kita lelah. Kita jenuh. Kita capek. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Ya, rutinitas yang podo-podo setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tidak dapat disangka manusia bisa lelah, bisa habis semangat. Ada banyak kali kan kita hilang semangat kan? Ada banyak kali kita rasa galau. Apa yang akan saya kerjakan ke depan? Ya. Ada banyak kali kita rasanya udah malas dengan hidup ini. Betul tidak saudara? Hari ini untuk dapat mengatasi masalah-masalah manusia tentang kelelahan, kecapean, ketidaksemangat untuk mengatasi rutinitas yang sama hari lepas hari. Mari kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 dan kita akan baca pada ayat yang ke-11.
Mari kita bangkit berdiri. Dengan suara yang nyaring kita baca Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang nyaring pada ayat yang ke-11. Oke. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi lebih bersemangat. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya beri waktu setengah menit. Saudara lihat lagi di aplikasi Alkitab saudara. Baca pribadi. Haleluya. Pagi ini kita akan mendengar satu firman Allah tentang bersemangat. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Memang manusia itu hidup podo-podo hari lepas hari. Enggak banyak beda. Paling yang sedikit beda menu makanan. Tapi makanan pokok nasi tetap sama. Paling hari ini tanpa sambal, besok pakai sambal. Hari ini tempe, besok tahu, besok lusa ikan pindang, besok lusa lagi sate ayam. Berikutnya ayam goreng, balik lagi tahu tempe. Kembali lagi, paling beda sebentar saja dan kembali lagi. Ya. Hari ini kerja A, besok kerja AB, besok lagi kerja A, kerja AB. Itu aja mulut aja. Ya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, kita harus membangun semangat kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya semangat kerajinan untuk kerja, yang belajar studi, semangat selesaikan studimu, yang studi bisa bilang amin. Jangan sampai tidak selesai. Ya, sebab ada banyak pengalaman, ada yang sudah selesai perkuliahan, sudah selesai ujian, sudah selesai tugas, tapi tidak selesai skripsi. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun diperingati, 6 tahun, 8, 9, 10 tahun DO, drop out. Karena apa? Kerajinan menyelesaikan kendor. Saudara kalau sekarang pakaian itu bagus-bagus. Saudara jahit baju enggak dicuci dulu, jahit baju kain itu tidak dicuci. Nanti setelah jadi pakaian saudara pakai, saudara cuci, enggak kendor. Tapi zaman dulu kira-kira tahun 60-an, tahun 70 itu penjahit dia harus rendam dulu kain baru. Supaya pada waktu dia jahit dan yang punya baju itu pakai dan cuci enggak kendor. Sebab zaman dulu kain suka kendor. Yang orang tua bisa bilang amin kan? Sering kain kendor zaman dulu. Kalau sekarang udah bagus pabriknya. Nah, kalau baju sudah kendur, karena susutnya kain itu, bisa kita pakai? Enggak bisa. Udah beli kain mahal-mahal, udah bayar ongkos jahit, enggak bisa dipakai, kendur. Saudara, kalau semangat kerajinanmu kendor, hidup enggak kepake lagi. Saudara enggak akan berguna lagi kalau semangatmu mengecil. Saudara harus membangun semangat saudara, bukan orang lain. Ada ayat di dalam kitab Amsal berkata, ya, kalau kita patah semangat, siapa yang mau membangkitkan semangat kita lagi? Nanti kita baca sebentar. Saudara yang kekasih, ini judul yang sederhana, bersemangat, tapi ini perlu untuk hidup saudara dan saya. Kita harus bersemangat hari lepas hari, walaupun rutinitas kehidupan begitu-begitu saja. Yang setuju bilang amin dong. Saudara yang di rumah, yang di mobil mungkin dengar online service ini, amin saudara. Ya, semua kita bisa bilang amin. Kita harus membangun semangat hidup kita.
sampai Tuhan bilang sudah selesai. Saudara yang melayani, saudara yang bekerja, saudara yang studi belajar, saudara yang membangun rumah tangga, bersemangatlah ya. Oke, kita akan lihat terus. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, sudah melihat seorang yang sudah letih lesu karena pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan terus-menerus, dia lelah. Walaupun pemandangannya bagus di sampingnya, tapi orang itu enggak lihat pemandangan lagi, dilihat apa? Bawah, bungkuk. Orang yang bungkuk, area pandangannya menyempit. Betul saudara? Sekitarnya bagus, dia enggak bisa lihat bagus. Karena dia sudah letih, lesu, bungkuk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan bilang biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah semangatmu berkobar-kobar. Setuju? Semangat harus dibangun. Semangat harus tetap besar semangat kita. Puluhan tahun kita ada di ladang Tuhan. Puluhan tahun kita bangun rumah tangga. Puluhan tahun kita bekerja. Kita harus setiap hari tambah semangat. Haleluya. Biarlah rohmu, semangatmu menyala-nyala. Lalu ayat itu berkata, layanilah Tuhan. Layani keluarga itu sama dengan layani Tuhan. Layani pekerjaan saudara sama dengan melayani Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan lihat terus dalam firman ini, kita terus bagaimana kita mendapat semangat. Ya, saudara melihat anak-anak itu semua bersemangat. Gak tahu capek. Ya, si Noel saya bilang, Noel tidur sudah malam. Enggak tidur, enggak ngantuk. Enggak tahu capek. Ya. Mereka bersemangat. Nah sekarang orang tua bagaimana supaya bersemangat? Oke, jadi kita lihat butir pertama. Bagaimana supaya kita bersemangat? Nah, coba kita lihat. Ya. Nah ini saya tulis 5 hal besar. Minta urapan baru. Kalau ada Roh Kudus, pasti saudara bersemangat. Roh Kudus, roh yang membangkitkan gairah hidup, membangun semangat saudara. Saudara harus datang kepada Tuhan. Tuhan beri urapan baru. Saudara sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus atau mungkin ada yang belum, tapi urapan baru dipenuhkan hari lepas hari. Minta urapan baru dari Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, kalau ada urapan, pasti saudara bersemangat. Kalau tanpa Roh Kudus saudara loyo seperti gambar tadi, bungkuk. Pemandangan sekitar bagus nggak bisa dilihat karena bungkuk. Ya, ada hal-hal yang bisa saudara kerjakan, tapi kalau sudah nggak ada semangat, saudara nggak punya visi lagi. Saudara minta urapan baru dari Tuhan. Yang kedua, saudara punya firman Allah dan sekarang firman itu ringkes. Artinya gampang dibawa. Saudara nggak perlu bawa buku Alkitab berat-berat, handphone sepotong kecil. Di sini sudah ada firman Allah. Buka handphone saudara sudah tua, aku tuh kabur nggak bisa baca Alkitab, sini tuh bisa diperbesar hurufnya. Jadi nggak ada alasan kabur, nggak ada alasan tua. Mari orang tua belajar buka handphone. Kalau nggak ada handphone, minta cucunya beli yang murah saja. Ya. Yang penting sudah bisa ada aplikasi Alkitab. Saudara walaupun tua, mata kabur, ini diperbesar hurufnya, bisa. Pelajari terus firman Allah dan lakukan. Saudara kalau baca firman Allah, pelajari bukan hanya baca hafal, tidak, tapi mengerti, memahami, dan saudara lakukan firman Tuhan, maka saudara akan tumbuh terus semangat. Ya, firman itu yang kita baca, kita dengar membangkitkan iman. Firman itu juga membangunkan semangat kita. Sebab kalau sudah lihat di firman Allah, ya, masa enggak tumbuh semangat? Pada waktu sudah baca Nabi Elia yang pada waktu itu musim kemarau 3,5 tahun, lalu air sungai Kerit di mana dia berkemah tepi sungai Kerit sudah kering. Walaupun ada burung gagak bawa roti dan daging, tapi kalau tidak punya air gimana makan roti, makan daging, gak minum kah? Lalu dia pergi ke janda Sarfat. Sudah baca,
Lalu di janda Sarfat juga kekeringan. Dia juga sudah nggak punya apa-apa, tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Tapi Elia minta dibuatkan roti. Saudara, dan janda Sarfat itu menurut. Padahal pada awalnya dia bilang, ini tinggal sedikit persediaan kami makan, mau mati. Tapi karena Elia bilang, buatkan untuk aku dahulu. Dan janda Sarfat membuat, saudara. Kalau saudara baca ya, bahwa janda Sarfat nggak sampai mati kelaparan, minyak dibuli-buli nggak habis, tepung tidak habis. Apakah nggak tumbuh semangat? Mungkin saudara ada kekeringan seperti Elia. Tapi kalau Elia ditolong, saudara amenkan, saudara juga ditolong. Pasti akan tumbuh semangat. Sebab itu baca firman Allah. Terima itu bagian saudara. Lakukan itu dalam hidup saudara. Percayai itu. Jadi bagian hidup saudara. Saudara akan tambah semangat. Saudara akan tumbuh semangat baru. Orang lain ditolong di masa kering. Saya pun akan ditolong. Tuhan itu enggak beda-bedakan. Yang penting saya mengasihi Tuhan. Saya mau mentaati Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana untuk membangun semangat lagi. Ya, bagian yang ketiga, ambil waktu refreshing bersama keluarga. Jangan kerja terus. Ada waktu refreshing bersama keluarga, bersama teman, juga rekan-rekan pelayanan. Ini perlu. Waktu refreshing, reuni gitu boleh, ya. Reunian teman-teman SMP, SMA, teman-teman kuliah, teman-teman bekerja, itu mendatangkan semangat baru. Ya. Refreshing bersama keluarga saudara dan teman-teman saudara, juga rekan-rekan pekerjaan, satu ke tempat kerja atau rekan satu tempat pelayanan. Saudara, itu menambah semangat, saudara. Jadi saudara harus sisihkan waktu dan sisihkan uang saudara untuk apa? Refreshing. Jangan uang itu untuk makan. Semuanya untuk makan, jangan. Mesti ada bahagian uang yang kita siapkan untuk refreshing. Dan ini gak salah, ini sudah diteliti. Keluarga-keluarga baru yang baru dibentuk harus diprogramkan, di planning, ada waktu ya refreshing satu keluarga, refreshing suami istri. Saudara, mari kita mau juga ambil bahagian di sini supaya apa? Kita tambah semangat. Ya, keempat, berdoa. Saudara harus berdoa. Berdoa itu kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara kayak nge-charge handphone. Kalau handphone saudara dipakai terus, lowbat dibiarkan terus, mati baterainya, betul tidak? Tapi waktu saudara charge di listrik, handphone itu mulai ada terisi listrik. Saudara berdoa seperti nge-charge hidup saudara dengan Tuhan. Ada connected with God, hubungan dengan Tuhan. Seperti handphone mati, ada hubungan dengan listrik. Handphone bisa hidup kembali. Saudara, kalau handphonemu lowbat, handphonemu mati, engkau biarkan ya mati terus. Saudara gak bisa pakai. Hidup ini kalau gak berdoa, gak berhubungan dengan Tuhan, gak dapat aliran-aliran baru dari sorga. Gak dapat semangat baru dari sorga. Tapi kalau sudah berdoa kepada Tuhan, sudah berhubungan dengan Tuhan, seperti handphone aja listrik bisa masuk ke handphone. Kita yang berhubungan dengan Tuhan, kekuatan sorga masuk pada kita. Semangat dari sorga masuk kepada kita. Sukacita baru, damai sejahtera, ya, refreshing yang seutuhnya bagi jiwa dan roh kita. Saudara belajar untuk berdoa kepada Tuhan dengan rutin. Jangan malas berdoa, karena dengan berdoa sudah charge lagi semangat saudara. Yang kelima, ini perlu bangun hubungan yang baik. Dengan siapa? Pertama dengan keluarga. Kedua dengan saudara seiman, keluarga dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Teman-teman satu gereja lokal, satu persekutuan, ini bangun hubungan yang baik. Ini mungkin ada sedikit kurang. Pertama keluarga, jemaat dan jemaat. Ya, saudara bisa tambah
bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Saudara, kalau hubungan baik dan keluarga sudah bersemangat. Kalau saudara nggak ada hubungan baik orang tua dan anak, anak jadi nggak bersemangat, orang tua jadi nggak bersemangat. Suami istri nggak ada hubungan yang baik, dua-dua nggak bersemangat, saudara. Jadi saudara jangan sampai lupa bangun hubungan yang baik dalam keluarga dulu. Suami istri, orang tua anak, anak orang tua, kakak adik. Saudara, hubungan yang baik membuat kita bersemangat. Kalau hubungan patah, putus, gak ada semangat, saudara. Putus hubungan cinta, orang sampai mau bunuh diri. Karena apa? Gak ada semangat hidup lagi. Ya. Betul, saudara. Ya. Anak mahasiswa dengan dosen, kalau gak ada bangun hubungan yang baik, ada seorang anak, jadi dia masih lebih muda 10 tahunan dari saya begitu. Mamanya teman saya lebih tua dari saya. Dia sudah ambil spesialisasi penyakit dalam di Manado. Dia orang dari Jakarta. Saudara tahu dia sudah selesai, sudah pada akhir perkuliahan spesialisasi, tapi dia tidak ada hubungan baik dengan dosen inti dari spesialisasi penyakit dalam. Akhirnya apa? Putus ya, kesempatan dia jadi spesialis penyakit dalam nggak selesai karena nggak ada hubungan baik mahasiswa dan dosen. Dia saudara yang mahasiswa atau siswa, bangun hubungan baik dengan guru, bangun hubungan baik dengan dosen supaya apa? Saudara bisa menyelesaikan studi saudara. Ya, kalau nggak ada hubungan baik, matilah semua kehidupan. Semangat hilang, kesempatan meraih ya titel-titel di depan yang sedang kita gapai itu bisa juga hilang. Saudara, ini perlu membangun hubungan baik. Yang setuju bilang amin dong. Suami istri bangun hubungan baik, orang tua anak bangun hubungan baik, kakak beradik bangun hubungan baik, murid dan guru bangun hubungan baik, teman-teman segereja bangun hubungan baik. Kalau enggak, hilang semangat. Tapi kalau hubungan baik, kita bersemangat. 5 hal ini saya rasa ini kalau saudara lakukan, maka kita dapat membangun semangat yang bagus dalam hidup masing-masing. Yang pertama, minta urapan baru. 2, pelajari terus firman Allah. Lakukan firman itu. Ketiga, kita ambil waktu refreshing, ya, rekreasi bersama keluarga, bersama jemaat, bersama teman-teman sepelayanan. Keempat, berdoa kepada Tuhan, hubungan ya dengan Tuhan jangan sampai terputus, saudara. Dan yang kelima, membangun hubungan baik. Saudara yang kekasih, lalu kita akan melihat terus bahwa manfaat semangat itu sangat besar dalam hidup kita. Ya, sudah melihat ada orang mau manjat gedung tinggi. Ya, kalau kita bersemangat, sudah lihat nih manfaat semangat. Banyak hal yang dapat kita buat, bahkan hal-hal besar, bahkan lebih daripada yang Yesus lakukan. Ini ada di firman Allah. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 12. Saudara, orang manjat tebing, saudara, waduh itu enggak gampang, apalagi di Olimpiade, tapi dia bisa. Ya. Orang bisa menang berenang, orang bisa menang senam. Wah, itu luar biasa. Kalau dia tidak bersemangat nggak bisa. Kalau bersemangat, hal-hal di luar kemampuan manusia biasa dia bisa lakukan. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan beri kita Roh Kudus. Saudara melihat kalau kita bersemangat, ada banyak pekerjaan besar kita bisa lakukan. Ada banyak pekerjaan yang lebih besar dari Yesus lakukan, saudara bisa lakukan. Ini manfaat semangat, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan-pekerjaan yang orang yang gak bersemangat gak bisa bikin.
Tapi kalau orang bersemangat dia bisa bikin. Ya, setuju? Setuju saudara yang di online service, setuju? Saudara yang bersemangat, saudara bisa lakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak pada biasanya orang lakukan. Ya, saudara yang kekasih, bahkan dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 tadi kita baca, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Wah, ini ajaib banget. Kalau bersemangat, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi dari Yesus lakukan, saudara bisa lakukan. Ya, saudara, kalau saya melihat di Alkitab, Yesus berkhotbah paling banyak 5.000 laki-laki. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, belum wanita, belum anak-anak. Jadi ya paling banyak ya 7.000. Ya. Saudara, orang sekarang ada yang KKR bisa 10.000 yang mendengar, ya ikut KKR. Ya. Saudara yang kekasih, belum lama ada saudara saya pergi ke, lupa. Argentina kalau nggak salah atau apa, pokoknya negara yang jarang kita dengar. Ternyata di sana pekerjaan Tuhan sangat besar. Saya juga belum telepon beliau itu untuk bercerita lebih jauh. Tapi ternyata ada orang yang bisa memimpin pelayanan ya, penginjilan yang sangat besar, jumlah yang hadir bisa 10.000, bisa 12.000. Lebih besar dari Yesus lakukan. Saudara mau bangun semangat besar dalam hidup saudara? Mungkin saudara tidak pada porsi berkhotbah, tapi pada porsi bekerja. Pada porsi membangun rumah tangga, melayani anak cucu saudara. Ada porsi di situ bagi saudara. Dan saudara bisa lakukan pekerjaan besar bagi keluarga saudara. Haleluya. Saudara, mari kita melihat apalagi manfaat dari semangat. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, baca dalam Amsal 18 ayat 4a. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Siapa orang yang gak menderita di dunia ini? Oh ada, Yosua yang gak pernah menderita. Saya rasa kok gak ada, siapapun dia. Dari anak kecil, kenapa saya beranak kecil dia menderita? Karena dia suka menangis. Keinginannya gak kepenuhi, nangis ya. Berarti dia sedih. Jadi dari kecil sampai orang rambut putih ada penderitaan hidup. Yang setuju bilang amin, yang tidak setuju gak usah bilang amin. Haleluya, amin saudara. Ternyata semua banyak penderitaan. Dalam usia berapapun manusia itu ada banyak penderitaan. Dan firman Allah katakan kita harus bersemangat supaya kita enggak kalah dengan penderitaan. Kita enggak putus asa dengan penderitaan. Kita dapat menanggung penderitaan kita. Karena firman Allah berkata, kalau saudara menderita, ingat Yesus, pandang Yesus yang juga menanggung penderitaan yang sehebat itu. Supaya kita yang menderita jangan lemah dan putus asa. Saudara dalam penderitaan jangan lemah dan jangan putus asa saudara. Yesus lebih menderita dari saudara dan saya. Amin. Bersemangatlah supaya kita dapat menyelesaikan penderitaan kita. Dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Ayat 4b. Amsal 18 ayat 4b dikatakan, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara sendiri. Kita perlu semangat, sebab kalau kita bersemangat kita lakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan lebih besar dari Yesus lakukan. Kalau kita bersemangat kita menanggung masalah hidup kita, penderitaan kita. Tapi kalau kita tidak semangat, siapa yang bisa tolong kita? Enggak ada. Masa penderitaan saudara orang lain mau tolong? Enggak mungkin. Kita yang atasi sendiri bersama Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu semangat. Sebab kalau semangat patah enggak dapat menanggung penderitaan kita. Enggak bisa lakukan perkara-perkara besar. Oke, maju terus.
Ya, kita melihat berikutnya mengapa kita perlu bersemangat. Tadi kita sudah melihat bagaimana supaya kita bersemangat 5 hal tadi. Kita melihat 2 hal manfaat semangat. Sekarang kita melihat mengapa kita harus bersemangat. Yang pertama ayat pokok kita. Ya. Kita sudah baca, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan, jangan kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya. Ini adalah perintah Tuhan. Kita harus bersemangat karena Tuhan memerintahkan kita harus bersemangat. Karena kita sudah melihat tadi, ada banyak hal keuntungan kalau kita bersemangat. Ya. Tapi ada banyak hal kerugian kalau kita tidak semangat. Jadi yang pertama itu perintah Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya perlu semangat karena kalau kita bersemangat ada perjanjian Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita mau lihat, ya. Ini perjanjian Tuhan. Saudara, kalau saudara pegang perjanjian ini, saya percaya saudara bersemangat. Oke, kita baca. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk saudara dan saya yang mengasihi Yesus. Amin. Ini janji Tuhan. Saudara punya janji ini, kenapa mau patah semangat? Saudara pegang janji ini, bukan Alkitab punya, bukan Tuhan punya. Tuhan beri untuk saudara dan saya. Kita punya janji ini. Kalau kita punya janji ini, wow, keren bukan? Kenapa mau patah semangat? Yang tidak pernah saudara lihat, yang saudara tidak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati saudara, belum pernah saudara tahu. Tuhan siapkan kalau saudara mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi kita perlu bersemangat. Itu perintah Tuhan dan bersemangat itu mengandung janji. Kita dapat hal-hal yang ajaib. Saudara, hari depan saudara masih panjang. Kita nggak tahu kan kapan tutup mata. Masa esok? Masa bulan depan? Belum rasanya ya. Tahun depan juga mungkin belum. Hidup kita ke depan masih panjang saudara. Mari kita lalui hari lepas hari dengan penuh semangat. Dengan pegang ini perjanjian ini milik saudara semua. Hal-hal yang saudara nggak pikir, ada ayat berkata, bagi dialah kemuliaan, bagi dialah segala hormat pujian. Dia yang dapat memberikan lebih dari saudara doakan dan pikirkan. Saudara penuh harapan, penuh doa, penuh permintaan. Ya, saudara banyak yang dipikirkan keinginan saudara. Tapi Yesus bisa beri lebih daripada engkau doakan dan pikirkan. Itu janji. Seperti ayat ini, ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah, ya, didengar oleh telinga, belum pernah, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan siapkan. Saudara yang kekasih, pegang ayat ini untuk saudara. Nikmati kemenangan lewat ayat ini. Saudara yang kekasih, saya alami ya, hari lepas hari dalam perjalanan hidup puluhan tahun saya di ladang Tuhan. Saya mulai melayani sejak saya mahasiswa tingkat terakhir. Melayani sekolah minggu, melayani anak remaja di Jakarta. Kemudian saya pulang, sudah tamat pulang kampung, saya melayani di kota di mana saya bertugas wajib kerja sarjana sebagai seorang dokter gigi muda. 3 tahun full. Saya bantu di gereja, saya dipercayakan mengajar Alkitab, saya dipercayakan buat banyak hal di gereja tersebut. Di Minahasa Selatan. Saya punya hubungan baik dan itu membuat saya bersemangat, punya hubungan baik dengan gembala dan keluarga gembala sampai detik ini. Sampai sekarang ini maksudnya. Ya. Dan anak-anak gembala yang sekarang semua sudah dewasa.
Saudara, itu menyenangkan. Dan saya menikah, saya masuk ke Timor Leste sekarang, dulu Timor Timur. Kami mengangkat bendera GPDI di Timor Timur. Dulu cuma persekutuan karismatik. Saya bersemangat, saya melayani. Saudara yang kekasih, saya menikah, saya ke Timor Timur. Dari Timor Timur, suami istri kami sekolah Alkitab. Yang tak pernah timbul di hati saya, Tuhan berikan saya dapat keturunan pertama di sekolah Alkitab Batu. Miss Esther Adelida Rawi. Saudara yang kekasih, setelah kita mengasihi Tuhan sepenuh hati, memenuhi keinginan Tuhan dalam hidup kita, ada dalam jalur koridor rencana Tuhan, Tuhan beri apa yang kita inginkan. Saya masuk pelayanan, lahirlah ini pemuda ganteng, bapak muda. Ya, Dokter Gigi, PDP, Endro Daniel Rawis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua ini pada awalnya gak ada di pikiran kita. Semua ini belum pernah kita tahu. Tapi Tuhan siapkan. Sampai sekarang saya bersama saudara. Saudara bisa menikmati apa yang ada secara fisik di gereja ini, secara rohani di gereja itu, di gereja ini. Ini berkat Tuhan. Ya, harapan kita ke depan, kita masih hidup ke depan. Ada banyak harapan dan doa, percaya Tuhan bisa beri kepada saudara. Kita juga mau syukuran ya, yang ulang tahun bulan Oktober, tanggal 12 Oktober. Jangan lupa, jangan ada kegiatan lain pada hari itu. Ya, ada banyak hal untuk acara itu Tuhan siapkan. Tuhan siapkan, benar-benar saudara. Ada banyak kesaksian, belum hari hanya saya sudah alami banyak kesaksian untuk hari H. Ya. Untuk harapan yang keinginan yang timbul di hati saya, Tuhan siapkan dengan ajaib. Dan saudara mungkin tidak tahu sekarang, nanti saudara tahu pada hari hanya. Kok Endo juga nggak tahu, Ci Evelyn juga nggak tahu, Om Niko juga nggak tahu, Ci Erlin juga nggak tahu, Bu Yani nggak tahu. Saya tidak pernah bercerita. Tapi saudara, saya mau bilang kepada saudara, saya cuma timbul di pikiran. Sekitar pagi hari begitu, lalu kebaktian. Habis kebaktian realita Tuhan berikan kepada saya. Gak nyangka, cuma ada di pikiran. Keinginan, namanya manusia punya keinginan, saya mau begini-begini. Belum berdoa sama Tuhan, baru timbul di pikiran. Tuhan siapkan, gak hitung hari. Pada hari yang sama. Cuma beberapa jam ke depan. Beberapa hari belakangan ada komunikasi dengan adik saya. Ternyata adik saya yang bungsu mau datang. Cik, saya mau bawa apa? Saya bilang bawa bakput. Cik, nanti sampai di Surabaya melempum kata kulitnya. Oh, saya bawa ini aja Cik ya. Ini aja ya. Dia mau bawa 5 makanan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemarin ada waktu senggang, saya telepon adik saya yang kedua. Yan, kok lama gak ada kabar ya? Aduh, saya ini deadline. Ini dia kan banyak jabatan selain dosen, asesor Lamemba, senator. Ini banyak yang deadline hari ini, asesor Lamemba ini deadline tadi malam. Saudara yang kekasih, saya bilang, Yen, Mei mau datang. Oh iya, kok dia nggak bilang saya? Ya nggak ngerti ya, Yen, kapan Cik? Dia bilang, beberapa hari lalu. Suruh dia bawa bakput Cik. Saya bilang, dia bilang melempom, dia mau bawa banyak makanan lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oh iya Cik, aku mau cari tiket. Tidak timbul di pikiranku bahwa mereka mau datang. Tapi tak pikir betul juga. Daripada datang kalau kakaknya meninggal, buat apa? Iya toh, banyak orang datang kalau mamanya meninggal, papanya meninggal, omnya meninggal, tantenya atau anaknya, ya. Iya toh, atau saudaranya meninggal, baru mau datang. Tapi pikir baik juga mereka datang. Daripada datang hari duka, buat apa ya? Saya timbul pikiran begitu. Dan banyak orang datang ke rumah keluarga dari tempat yang jauh kalau ada duka atau pengantin. Itu aja. Ya, saudara yang kekasih, saudara pegang ayat ini. Ini membuat saudara bersemangat. Tuhan memberi janji yang luar biasa untuk kita semua.
Ada hal-hal yang tidak pernah saudara tahu Tuhan siapkan untuk saudara. Dan ini kita harus alami dalam hidup ini. Supaya saudara tetap bersemangat. Haleluya. Saudara, ini yang bisa saya bagi untuk saudara. Jadilah orang-orang Kristen yang bersemangat. Menjalani hari lepas hari dalam hidup saudara. Supaya hidup ini kita bisa meraih banyak hal. Kita bisa berguna bagi sesama. Kita bisa menerima perjanjian-perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara semua mau bersemangat? Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Sudah dapat berkat dari firman Tuhan? Haleluya. Mau bersemangat? Ya. Yang mulai hilang semangat itu saya bilang tadi. Ya, minta urapan baru. Minta Roh Kudus beri urapan baru. Yang kurang semangat, pulihkan semangat dengan jalan berdoa. Pulihkan semangat dengan jalan baca firman, lakukan firman. Pulihkan semangat saudara, refreshing. Ya, bangun hubungan yang baik dalam keluarga dan sesama. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pandang Tuhan Yesus, dia duduk di sebelah kanan Bapa sorga. Dia dimuliakan, dia sedang berdoa untuk saudara dan saya. Dia sumber berkat untuk kita. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara semua. Saya terima semua berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan. Hiduplah berkelimpahan. Jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa. Mengakhiri kebaktian di hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday semua. Tuhan Yesus memberkati. Hati bersyukur halamannya dengan pujian.
terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyi bagi Tuhan.